Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Linda Puspitasari, NIM 2020 SEK 49. Saya Yulisa Purnamasari, NIM 2020 SEK 44. Saya Alifan Al-Halimah dengan NIM 2020 SEK 14. Saya Yunita Ratnawati dengan NIM 2020 SEK 45. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Yulisa Purnamasari. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Next. Kemudian selanjutnya, komponen anggaran operasional. Yang pertama, anggaran penjualan. Untuk membuat anggaran penjualan, mulailah dengan membuat daftar semua produk dan layanan yang dijual perusahaan. Kemudian yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi dapat membantu menentukan aspek lain dari anggaran operasional, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Yang ketiga, anggaran bahan langsung. Setelah membuat anggaran penjualan dan anggaran produksi, kemudian dapat menetapkan anggaran bahan langsung. Kemudian yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja untuk menentukan total biaya tenaga kerja langsung. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alisa. 5. Anggaran overhead. Anggaran overhead mencakup biaya overhead variabel dan tetap untuk tahun tersebut atau periode lain. Biaya variabel dapat bervariasi berdasarkan aktivitas penjualan. Misalnya komisi dan tenaga kerja. Biaya tetap sama terlepas dari penjualan itu adalah biaya yang harus dibayar untuk menjalankan bisnis, misalnya sewa dan asuransi. Tidak seperti biaya variabel, biaya tetap biasanya tetap sama setiap bulannya. Yang keenam, anggaran biaya umum dan administrasi. Komponen ini mencakup biaya operasional tetap dan variabel untuk area umum dan administrasi bisnis, seperti anggaran overhead, prinsip pengeluaran tetap dan variabel untuk anggaran umum dan administrasi. Sekali lagi, biaya tetap dapat mencakup hal-hal seperti utilitas dan gaji, sedangkan biaya variabel dapat berupa bahan langsung dan komisi penjualan. Yang ketujuh, biaya modal. Beberapa anggaran operasional juga mencakup biaya modal atau uang yang dikeluarkan untuk memelihara aset seperti gedung dan fasilitas. Tetapi beberapa tidak pertimbangkan dampak biaya modal pada pendapatan dan pengeluaran saat memutuskan apakah akan memasukkan item ini ke dalam anggaran operasional atau di tempat lain. Next. Yang kedua, anggaran modal atau investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. Menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yunita. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis,
Rakyat memberi amanah pemerintah melalui proses pemilihan umum. Adanya keterbatasan sumber daya menyebabkan anggaran mempunyai trade-off. Sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain. Adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar pabrik, pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh stakeholdernya. Next. Kemudian jenis-jenis anggaran modal. Satu, analisis throughput. Analisis throughput adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Yang kedua, analisis GCF. Analisis ini adalah arus kas terdiskonto atau GCF, melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek, campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan, dan arus keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan pembiayaan lainnya. Yang ketiga, analisis pengembalian. Analisis pengembalian adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Materi yang kemudian akan disampaikan oleh Mbak Indah. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi anggaran modal. Yang pertama, anggaran modal berfungsi sebagai alat perencanaan, yakni memberikan gambaran yang jelas mengenai barang modal yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua ada pelaksanaan. Anggaran modal juga dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Dalam arti, sebelum pekerjaan dilakukan terlebih dahulu mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Yang ketiga ada pengawasan. Anggaran modal berfungsi sebagai alat pengawasan, yakni mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu manfaat anggaran modal. Yang pertama, anggaran modal dapat menentukan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, perusahaan dapat mengeluarkan kas dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan pertumbuhan bisnis perusahaan. Yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan menurunkan beban operasional melalui pemilihan aktiva yang tepat. Dan yang terakhir ada menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.